Hai moms, jumpa lagi di Mamah Deva Channel. Di video kali ini saya akan membahas makanan enak lagi. Sekarang kita ke kota Cirebon yuk. Cirebon adalah kota pelabuhan yang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terkenal sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara ya. Nah, kali ini 9 makanan khas Cirebon yang wajib kalian coba. Yang pertama itu ada tahu gejrot ya. Asal mula tahu gejrot itu dibawa oleh para Tionghoa yang mendirikan pabrik tahu di wilayah Jatiseng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Nah, kuliner ini tuh berasal dari tahu gembos yang dipotong kecil-kecil lalu disiram dengan kuah yang berwarna coklat dari gula merah. Nah, untuk menambahkan air gula merah ini, pedagang biasanya menggunakan botol yang berlubang kecil yang dituang di mangkok, kemudian berbunyi jrot-jrot. Nah, disitulah Cirebon menyebutnya tahu gejrot. Cara membuat tahu gejrot yaitu diawali dengan merendam tahu di air matang, kemudian ditambahkan garam, kemudian digoreng, lalu tahap selanjutnya membuat saus dengan menambahkan cabai, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, ditambahkan air asam dan kecap manis, jadilah tahu gejrot. Yang kedua itu ada nasi bogana, yaitu nasi syukuran khas Cirebon ya. Bogana berasal dari bahasa Sunda saboga bogana atau saaya-ayana, yang berarti seada-adanya atau semampunya. Nah, nasi bogana ini bermula dari Keraton Cirebon yang menjadikan makanan ini disajikan saat upacara tradisi. Nasi bogana berupa tumpeng nasi kuning dengan pelengkap lauk pauk seadanya ya, berupa tempe, telur atau ayam yang dimasak bumbu kuning. Nah, yang ketiga ada sate kalong. Nah, sate kalong sendiri di sini tuh bukan kelelawar sesungguhnya ya. Masyarakat Cirebon menyebut sate kalong ini hanya karena makanan ini dijual khusus pada malam hari yang terbuat dari kulit sapi. Nah, biasanya tuh dijual di sepanjang Jalan Pecinan Cirebon yang pada masa pemerintahan Wali Kota Kumaydi dikenal sebagai Pujamari, yaitu pusat jajanan malam hari. Nah, banyak pedagang sate kalong tersebut yang berjualan di sana. Yang keempat ada nasi jamblang. Nasi jamblang atau yang disebut sego jamblang oleh orang asli Cirebon adalah makanan khas yang berasal dari salah satu desa di Cirebon loh. Namanya Desa Jamblang. Karena itulah makanan ini disebut nasi jamblang. Karena nasi jamblang adalah salah satu makanan khas Cirebon yang awalnya disajikan untuk pekerja paksa loh, yang membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan yang melewati Kabupaten Cirebon pada zaman pemerintahan Belanda. Nah, uniknya lagi, nasi jamblang ini dibungkus dengan daun jati. Nah, dilengkapi dengan lauk pauk, disajikan secara prasmanan seperti telur dadar, sambal goreng, tahu tempe, semur, ataupun ayam. Yang kelima ada empal gentong. Nah, empal gentong adalah sup tradisional yang berasal dari Cirebon. Nah, sup ini tuh dimasak dalam pot terbuat dari tanah liat. Nah, bahan-bahan empal gentong sendiri tuh ada daging sapi, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, kemudian campuran lainnya. Nah, ada banyak variasi loh dari empal gentong. Versi lainnya mungkin bahannya tuh berbeda. Nah, cara pembuatan empal gentong sendiri tuh diawali dengan daging yang direbus perlahan dalam kuah yang kental hingga empuk banget, tapi nggak hancur. Yang keenam ada growolan. Nah, growolan itu makanan khas Cirebon yang terbuat dari olahan gaplek. Kamu tahu nggak gaplek itu apa? Singkong yang sudah dihaluskan atau dijemur hingga kering dengan parutan kelapa. Nah, kata growolan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti adalah gumpalan atau kumpulan. Nah,
Growalan ini berawal tuh dari gaplek yang telah dijemur dan kemudian dicuci bersih lalu dikukus. Setelah matang, gaplek dibiarkan hingga dingin sambil terus diaduk agar tidak mengumpal. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan sedikit garam dengan tekstur yang agak kasar, warna kecoklatan. Nah, makanan tradisional ini tuh umumnya dengan wadah daun pisang ya sebagai mangkok. Kemudian rasanya yang cukup gurih, unik, dan mantap deh. Nah, yang ketujuh ada kerupuk melarat. Siapa sih yang nggak suka kerupuk? Nah, kerupuk melarat ini dikenal dengan kerupuk pasir atau sejenis kerupuk yang terbuat dari tepung tapioka. Nama kerupuk melarat sendiri berasal dari kata melarat yang berarti miskin ya, karena harga minyak goreng yang saat ini tuh mahal banget. Nah, pas banget masyarakat Cirebon nggak bisa mendapatkannya. Hal itu mendorong masyarakat Cirebon untuk berinovasi dengan menggoreng kerupuk menggunakan pasir. Bukan sembarang pasir loh ya, tapi pasir yang sudah dibersihkan, dikeringkan, dan diayak. Nah, pedagang kerupuk melarat sendiri biasanya mengemas kerupuk dengan plastik dan diikat dengan tali rapia loh. Unik ya. Yang kedelapan ada mie koclok. Mie koclok adalah mie khas Cirebon loh yang disajikan dengan kuah kental mirip bubur, tapi terbuat dari kuah ayam dan santan yang dikentalkan dengan tepung tapioka. Nah, bahan mie koclok sendiri ada dada ayam suwir, kol toge, telur rebus, kemudian taburan seledri segar. Nah, dalam dialek Cirebon disebut koclok berarti kocok yang mengacu pada metode melunakkan atau memasak mie dengan cara mengocok mie yang ditempatkan dalam timah berpori besar. Yang terakhir ada nasi lengko atau sega lengko yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Bahan-bahannya cukup gampang ya, ada nasi putih yang panas, tempe goreng, tahu goreng, mentimun, toge, daun kucai, dan terakhir ditaburi dengan bawang goreng dengan saus kacang seperti bumbu rujak dan kecap manis di atasnya. Itulah pembahasan kita mengenai makanan khas Cirebon yang wajib kamu coba ya kalau kamu berkunjung di Cirebon. Nah, makanan mana yang kamu paling favoritkan? Tolong komentar ya. Jangan bosan dengan pembahasan makanan dari Mamah Deva. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Tekan loncengnya juga ya. Terima kasih.